lagi dengan saya Noviana Putri. Di video kali ini, saya sebagai pemateri untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan khususnya untuk SMK kelas 9 dan sederajatnya ya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah analisis peluang usaha. Sebelum saya memulai pembahasan saya ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menonton dan jangan lupa ya teman-teman untuk like dan komen video ini ya. Dalam materi analisis peluang usaha ini, kita mengacu kepada kompetensi dasar 3.2, menganalisis peluang usaha, produk, dan 4.2, menentukan peluang usaha produk. Dimulai dari mengenali peluang usaha. Peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Dalam konteks ini, peluang usaha adalah suatu celah, potensi keberhasilan dan kesempatan berdasarkan waktu yang tepat untuk diambil suatu tindakan. Tindakan-tindakan yang diambil harus dihitung dengan cermat untuk bisa menghasilkan keuntungan. Untuk menambah pemahaman kita, maka lebih jelasnya mari kita simak video yang akan saya putar ya. Silahkan untuk diperhatikan. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas materi dari Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Materi pokok yang akan kita bahas adalah peluang usaha dan analisis peluang usaha. Sedangkan tujuan mempelajari pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Sedangkan yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, mencipta peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum, dalam mendapatkan peluang usaha, akan saya sampaikan melalui peta konsep sebagai berikut. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal tentu dari dalam diri kita. Bisa berupa hobi, passion, atau ilmu pengetahuan yang kita dapat. Sedangkan sumber eksternal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikanlah sebagai peluang usaha. Setelah itu, manfaatkan peluang usaha yang ada ini menjadi sebuah usaha. Dari usaha yang telah kita lakukan, tentu akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil tersebut dapat berupa keberhasilan usaha atau kegagalan usaha. Nah, itulah peta konsep kita dalam mempelajari peluang usaha. Sebenarnya, peluang usaha di sekitar kita sangatlah banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis akan tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya, supaya usaha yang kita dirikan mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya atau mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal.
pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Orisinil di sini artinya bersifat asli atau bukan menjiplak. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Ya, setiap usaha yang berhasil akan mendapatkan sebuah persaingan bisnis dari kompetitor. Maka, usaha yang kita dirikan harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Jika kita menjalankan sebuah usaha sesuai dengan minat, maka kita akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena usaha yang kita dirikan itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha itu teruji. Pengertian layak dalam usaha ini adalah kemungkinan dari usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial atau keuangan. Jika kelayakan usaha teruji, maka harapannya adalah resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Yang kelima, bersifat ide kreatif, yaitu dapat menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ya, peluang usaha yang baik adalah mampu diwujudkan, bukan hanya ada di angan-angan. Maka harus dipastikan peluang usaha yang akan kita dirikan mampu terwujud dengan dukungan dari sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Jika peluang usaha yang kita jalankan membuat kita senang melakukannya, maka kita dapat menepis segala sesuatu yang menghadang usaha kita. Tetapi, pada kenyataannya, peluang yang baik tidaklah cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi harus bersifat nyata. Sedangkan yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal, karena terlalu banyak investasinya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Dalam hal ini mampu dikembangkan usaha kita. Nah, itu adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Pada salah satu dari ciri peluang usaha yang potensial adalah memiliki nilai jual. Jadi, peluang usaha yang memiliki nilai jual juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, usaha kita harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jika masyarakat, dalam hal ini konsumen, merasa terpenuhi kebutuhannya, maka usaha kita mempunyai nilai jual. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jika usaha kita mampu bersaing, maka produk yang kita jual akan dikonsumsi oleh konsumen. Ini berarti usaha kita memiliki nilai jual. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Usaha yang baik tidak bersifat sementara, melainkan memiliki nilai jual dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, ada nilai uang. Artinya, jumlah barang dan jasa yang akan dijual ada penggantinya berupa satu kesatuan uang yang diserahkan. Nilai uang tersebut harganya ditentukan oleh permintaan maupun penawaran. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jika usaha kita memenuhi aspek kreatif dan inovatif, maka usaha kita akan memiliki nilai jual. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Jadi, apa itu analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan, dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu, yang pertama,
percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Sedangkan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Itulah materi yang kita bahas kali ini. Untuk kelanjutan materi dari analisis peluang usaha, akan kita bahas pada video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Edutainment. Sampai jumpa! Di sini ada kata kunci yang harus kita pahami untuk memahami peluang usaha. Selain yang sudah kita simak dari video yang barusan, yaitu apa yang menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat yang dilakukan sehari-hari, baik pada saat ini maupun masa mendatang. Pemikiran ini juga harusnya disertai dengan berbagai aspek pengamatan seperti aspek ekonomi, pasar, hukum, politik, sosial, teknologi, geografi, pemasok, pengguna, dan lain-lainnya. Terutama pada aspek perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi sebab perubahan perilaku masyarakat, yang merupakan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi yang akan selalu berputar dan selalu terjadi. Maka dari itu, seorang wirausahawan harus bisa untuk selalu mencari dan mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna, agar bisa terus berinovasi dan tetap mempertahankan usahanya, entah itu di bidang jasa maupun barang. Inilah salah satu tantangan dan kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Contoh yang paling mudah saat ini bisnis digital. Cukup memiliki potensi yang menjanjikan karena dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Dengan tenaga yang lebih minim, kita bisa memantau, mengontrol, dan mengendalikan bisnis kita hanya dari depan layar saja. Tidak hanya pada di layar komputer, tak jarang juga malah sekarang dengan pertumbuhan zaman yang semakin canggih, teknologi bahkan dimanapun, kapanpun, bisa kita kendalikan bisnis kita. Itu semua bisa ada dalam genggaman kita, seperti pada gadget, handphone. Coba sekarang, anak-anak mainnya HP, gamenya di HP, nonton apa-apa di HP. Hampir semua lini kehidupan masyarakat sudah familiar dengan teknologi digital. Di Indonesia ini sendiri, sudah ada orang-orang yang bisa melihat peluang usaha, lalu dikembangkan menjadi perusahaan startup digital. Sekarang ada 6 sedikitnya perusahaan yang menyandang status unicorn di Indonesia. Maksudnya, perusahaan startup ini sudah mencapai valuasi atau penilaian nilai ekonomi dalam suatu bisnisnya sampai dengan 1 miliar US dollar setara dengan 15 triliun 142 miliar 550 juta rupiah. Di antaranya ada Gojek, ada Traveloka, ada OVO, Bukalapak, Tokopedia, JDID, dan lain-lainnya. Lebih lanjutnya, mari kita lihat video yang satu ini. Gojek mempersembahkan. Berapa waktu yang kamu habiskan untuk berbelanja? Mari kita ilustrasikan. Yang pertama, cari kunci mobil. Terus starter mobil. Jalan keluar perumahan. Ya, macet. Cari parkir di mana ya? Terus pilih deh produknya. Wah, bayarnya ngantri. Panjang banget lagi. Sekarang keluar parkiran. Wah, macetnya tambah parah. Selamat, kamu baru menghabiskan 90 menit untuk berbelanja. 90 menit sama dengan satu pertandingan bola. Jika kamu bersepeda selama 90 menit, kamu bisa membakar 1000 kalori. Atau sama dengan 1 kali terbang dari Jakarta ke Singapura loh. So, how smart do you go with your time? Gojek punya jawabannya. Tunggu tanggal mainnya. Video tadi saya kutip dari YouTube Gojek Indonesia. Dari tayangan tadi, kita dapat lihat apa saja latar belakang masalah yang menjadi awal analisis perusahaan startup Gojek tadi. Yang pertama ada kebutuhan transportasi dalam masyarakat kota yang semakin meningkat dan tuntutan jangkauan area yang semakin sempit secara cepat,
murah dan terpercaya. Kemudian ada moda transportasi umum yang saat ini tersedia di Indonesia dapat dikatakan cukup sulit dijangkau dan cukup mahal. Selanjutnya, tingkat kenyamanan yang kurang baik ketika menggunakan transportasi umum. Lalu, area jangkauan kendaraan umum terkadang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, ketersediaan ojek online di area penting seperti terminal bus, halte bus, area stasiun, area mall, hotel, dan perumahan relatif sulit. Kemudian komunikasi antara pengguna dan pengemudi relatif sulit. Hal ini menyebabkan penumpang seringkali tertunda perjalanannya atau harus menunggu kendaraan cukup lama. Kemudian terjadi ketidakpastian harga antara transportasi yang satu dengan yang lainnya. Jadi berawal dari latar belakang yang tadi, pendiri Gojek memiliki ide menciptakan sistem penyedia layanan transportasi yang murah, cepat, tepat, aman, juga efisien dan dikombinasikan dalam satu bidang teknologi informasi. Setelah mengenali dan menemukan peluang usaha yang mungkin ke depannya memiliki presentasi keberhasilan yang bagus, maka terlebih dahulu sama-sama kita pastikan prinsip pendekatan di antara yang digunakan keduanya tadi. Tadi itu ada dua pendekatan untuk menemukan peluang usaha tersebut. Yang pertama ada model inside out dengan outside in. Yang pertama tadi ya. Kemudian untuk model inside out seperti namanya inside out, yang berarti dari dalam keluar. Pendekatan model inside out menggunakan pendekatan dari dalam menuju keluar, menerapkan prinsip pemenuhan kebutuhan yang sedang tren saat ini sehingga memungkinkan untuk memperoleh keberhasilan. Contohnya, usaha jasa AC di zaman sekarang ini di mana orang ingin hidup serba nyaman, sejuk di dalam ruangan yang entah itu kerja, istirahat di rumah. Pasti masyarakat akan memasang AC. Umumnya pada masyarakat di zaman ini, pastilah kalau rusak, anak zaman sekarang belum semuanya mampu memperbaikinya sendiri. Jasa servis AC inilah yang pastinya menjadi alternatif anak muda di zaman sekarang. Kecuali yang pakai kipas, yang manggilnya tukang servis kipas ya. Lalu begitu juga jasa servis mobil, di mana sekarang masyarakat berlomba-lomba memiliki motor, mobil sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari, seperti kegiatan bekerja. Dapat kita lihat di jalan pasti di mana-mana macet. Itu membuktikan bagaimana pertumbuhan atas permintaan kendaraan ini meningkat. Dan pastinya membutuhkan jasa untuk memelihara dan memperbaikinya, dan berbagai produk yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian ada outside in, sedangkan model outside in ini sebaliknya dari pendekatan inside out, di mana pendekatannya dari luar ke dalam. Prinsipnya menerapkan kesuksesan dapat dicapai dengan menciptakan kebutuhan yang baru. Contohnya, yang belum lama ini yaitu penemuan mobil listrik yang hasilnya dari anak-anak SMA atau SMK sederajat yang kini sedang dikembangkan. Jadi metodenya di sini menciptakan produk yang nantinya menjadi kebutuhan pokok para penggunanya. Selanjutnya, di dalam upaya menemukan celah atau peluang usaha juga didasari oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua eksternal. Seperti kita ketahui bahwa jika in itu dari dalam, maka sebaliknya jika X itu dari luar. Faktor internal yang bersumber dari diri sendiri, yaitu di sini ada 4 ya. 4 macam itu. Yang pertama ada 1, minat. Minat atau bakat adalah potensi alami dari dalam diri manusia yang ada sejak lahir. Jadi, manusia sejak lahir itu pasti ada bakat, seperti bayi yang baru lahir nih. Bayi A baru lahir dengan bakat sebagai pelukis dari kecil. Dia selalu berminat memegang sesuatu yang berwarna.
atau yang menghasilkan warna seperti krayon. Dia lihat warna dari buah itu, misalnya buah naga. Dia pegang, terus warnanya tuh nempel di tangannya. Dia jadi tertarik nih si bayinya ini. Dia seneng ya minta ampun. Lebih besar lagi dia suka gambar. Gambar dari yang mula gambarnya yang gak karu-karuan sampai nanti jadi sebuah karya seni yang bisa dinikmati. Nah, inilah bakat yang bisa kita katakan dimiliki sedari lahir. Tetapi nggak semua bakat ya bisa langsung terlihat seperti bayi Ayang tadi. Terkadang ada nih bakat-bakat tersembunyi yang misalnya nih, si B tadinya kita kira bakatnya misalnya menari. Karena senang menari terus-terusan hobinya menari nih. Tapi lambat laun bisa saja ternyata dia memiliki bakat misalnya menyanyi, yang padahal awalnya dia fokuskan untuk menari, mungkin karena dia terbiasa dengan alunan musiknya, tariannya. Dia jadi tiba-tiba sadar, wah suara saya bagus, lalu menjadi talenta di bidang menyanyi. Bisa jadi seperti itu ya. Karena pada umumnya minat itu akan disalurkan dalam bentuk hobi sebagai sikap dan perilaku yang frekuensinya lebih sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya bisa kalian lihat ya teman-teman di dalam buku paket acuan kita Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 9, penulis Andi Novianto, Marianti, Wiji Kurniawati, dalam penerbitan Elangga halaman 41 ya. Contoh di buku ini ada kisah seorang Linus Torvald. Linus Torvald adalah seorang mahasiswa yang putus kuliah, tetapi memiliki minat dan bakat dalam pemrograman bahasa C atau C, sehingga mendorongnya untuk selalu mengospek bahasa C dalam aktivitas kesehariannya. Hobi ini kemudian membawanya untuk menulis ulang kode kernel Minix sebagai versi minimalis sistem operasi Unix dalam bahasa pemrograman C. Hasil pengembangan kode bahasa C ini menjadi kernel yang kelak dikenal sebagai inti dari sistem operasi Linux. Varian Linux ini kini dapat Anda nikmati dalam sistem operasi yang digunakan oleh smartphone Android. Bayangkan, banyaknya penghasilan yang diperoleh dari lisensi, investasi, serta royalti yang didapat Linus Torvald dari kernel yang dibangunnya meski awalnya hanya hobi dan dibagikan secara gratis. Yang kedua ada skill. Skill adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Dan skill ini baiknya didukung oleh kompetensi yang tepat pula, yaitu indikator seberapa baik atau seberapa jauh orang itu dapat mengerjakan kemampuan yang dia punya. Analoginya dengan apakah kamu cuma punya skill dan kemampuan tertentu yang sekedar bisa, atau apakah kamu seorang yang ahli karena memiliki kompetensi pada bidang kemampuan tersebut. Seperti pada penjelasan di buku pada halaman 42. Yaitu, setiap Anda membuka aplikasi web browser dan mengetikkan kode pencarian tertentu, biasanya halaman Google yang akan menyediakan informasi tersebut. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, yang awalnya merupakan mahasiswa pasca sarjana atau S3, doktoral di University of California, Amerika Serikat, yang berkolaborasi mendirikan sistem pencaharian dengan algoritma backrub di tahun 1995. Selanjutnya berkembang dan didaftarkan dengan sebutan domain google.com. Pada tanggal 15 September 1997,
Kini Google mengubah menjadi perusahaan raksasa yang telah mendominasi setiap kebutuhan dalam internet, seperti media penyimpanan cloud, mesin pencaharian, database, email, real-time meeting, dan lainnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari penjelasan ini adalah kompetensi dan skill seseorang untuk menciptakan algoritma yang sistematis dan baik dapat menjadi ladang usaha berskala dunia. Paham ya? Jadi, skill dan kemampuan ini satu kesatuan. Jadi dengan memiliki skill, seseorang juga mesti memiliki kompetensi di bidangnya. Berikutnya ada pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Nah, di buku ini ada peserta didik menjelang SMK di bidang TIK biasanya sudah dilengkapi dengan materi dan kompetensi tentang hardware dan software komputer. Mereka dapat melakukan perakitan instalasi OS dan aplikasi pendukung komputer, serta melakukan perbaikan hardware jika terjadi kerusakan. Ketika lulus, mereka diharapkan mampu berkembang mandiri. Misalnya menyediakan jasa perbaikan komputer minimalnya, atau bahkan ke tingkat pekerjaan dengan profesional lebih tinggi, misalnya programming, network administrator, atau editor animasi. Artinya, tingkat pendidikan akan membentuk karakter seseorang untuk menerapkan hasil belajarnya untuk melihat peluang usaha menjadi nilai tambah dalam wirausaha. Pengalaman usaha merupakan pembelajaran dari apa yang telah diperoleh pelaku usaha atas kegiatan usaha yang dijalankan. Selain hobi, skill dan pendidikan, ada faktor pengalaman yang dapat memacu seseorang untuk memutuskan membangun jaringan usahanya sendiri. Contohnya, seorang lulusan siswa SMK jurusan multimedia dengan keahlian dalam pengelolaan animasi, ia dapat menciptakan media animasi mirip kartun yang diunggah ke YouTube. Konten tersebut dapat dikerjakan secara full-time atau part-time sesuai dengan pengalamannya. Sedangkan faktor eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar, di sini ada 5. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan itu yaitu sumber-sumber dari lingkungan itu bisa dari komunitas, organisasi, sosial, bisa juga karena meneruskan usaha keluarga yang menjadi gagasan mengenai peluang usaha tersebut. Yang kedua ada pelanggan. Peluang usaha yang berasal dari pelanggan dapat berupa saran-saran konsumen, permintaan khusus konsumen yang biasa kalau ada, misal kita jualan apa, terus konsumen request nih, minta ini, biar enak ditambah ini. Siapa tahu malah memunculkan ide. Jadi menu baru untuk usaha kamu dan harapan konsumen, bagaimana kita sebagai wirausaha memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian ada informasi, sumber informasi yang akurat dan jelas mengenai sebuah layanan atau produk menjadi dasar menentukan jenis usaha yang tepat untuk dikembangkan. Informasi tersebut dapat berupa jenis, harga, kualitas, dan garansi produk atau layanan jasa yang sedang tren di masyarakat sekarang ini. Selanjutnya ada dinamika dunia usaha. Dinamika perubahan ekonomi, minat pasar, tren, harga bahan baku, undang-undang, peraturan pajak dan bea cukai,
Peningkatan teknologi dan komunikasi, iklim, hingga modal akan mempengaruhi peluang usaha yang muncul. Dinamika ini dapat menyebabkan perubahan produk atau layanan jasa yang sudah ada ataupun mendorong lahirnya peluang usaha baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas. Ide kreatif dan inovasi untuk memodifikasi produk atau layanan yang sudah ada akan memunculkan peluang usaha baru. Sebagai contoh, ide menciptakan mesin untuk memanen padi sekaligus menggilingnya menjadi gabah akan meningkatkan efisiensi proses panen, baik dari sisi tenaga maupun biaya. Contoh tersebut merupakan salah satu bentuk kreativitas di bidang teknologi mekanik dalam pertanian. Oleh karena itu, kreativitas yang dimiliki seseorang dapat melahirkan peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu usaha. Setelah kita pelajari tentang analisis peluang usaha di bidang ilmu teknologi, teknologi informasi khususnya atau TI, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah information technology. Ada istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI adalah bidang pengelolaan teknologi yang mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras, komputer, bahasa pemrograman, dan data-data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasa dalam format visual apapun melalui sistem mekanisme distribusi multimedia dianggap sebagai TI, teknologi informasi. Teknologi informasi menyediakan bisnis dengan 4 aset layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis. Seperti proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, membangun dengan pelanggan, menghubungkannya ya maksudnya, dan alat-alat produktivitas. Di sini ada 2 elemen penting yang diperlukan sebagai penunjang berjalannya sistem. Yang pertama, hardware. Peluang usaha hardware lebih berorientasi pada pengerjaan produk-produk hardware seperti jual beli, perbaikan, lalu pembuatan inovasi produk baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek hardware juga berkaitan dengan penerapan sistem software, misalnya instalasi OS, perbaikan hardware, riset printer, setup jaringan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perawatan hardware. Sedangkan yang software, peluang usaha di bidang software biasanya lebih fleksibel dibanding dengan yang hardware, karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan hardware dan bisa dilakukan secara mandiri, baik individu maupun secara tim. Contoh bidang ini adalah pengembangan aplikasi baik itu sistem informasi atau untuk organisasi tertentu, logika bisnis dan kecerdasan buatan, keamanan data, pembuatan permainan, maupun Search Engine Optimization atau CAO. Setiap software yang diluncurkan tidak memiliki standar harga yang sama, meski secara fitur memiliki kesamaan dengan software yang lainnya. Oleh karena itu, besaran keuntungan yang dihasilkan dari tiap-tiap pengembangan juga berbeda. Beberapa peluang usaha di bidang IT yang sedang populer saat ini yaitu seperti ini nih, banyak nih. Ada YouTuber, ada video kreator, pengembang web. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih, ada YouTuber. Saat ini bisnis berbagi video melalui YouTube menjadi tren di masyarakat. Tanpa memerlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi informasi,
Cukup bermodalkan kamera dan koneksi internet, seseorang dapat membuat video, baik secara offline, recording, maupun live streaming. Potensi usaha ini relatif mudah dan membutuhkan sedikit modal. Anda cukup membuat kanal YouTube dan mengupload video yang telah Anda rekam. Jika video yang Anda upload mendapatkan viewer dan subscriber dalam jumlah tertentu, Anda dapat memonetisasi kanal Anda dengan menampilkan iklan. Semakin banyak viewer, semakin besar pula penghasilan yang Anda peroleh. Kemudian tadi ada video kreator. Di masa lalu, agar suatu video dapat ditayangkan di televisi, dibutuhkan biaya yang besar dan cukup sulit. Namun sekarang masyarakat umum dapat membuat konten video kreatif secara individu ataupun tim untuk ditayangkan pada media digital. Selain video berupa rekaman aktivitas atau drama, banyak pula masyarakat yang membuat video animasi yang cukup menghibur dan memperoleh respon positif dari penonton. Video-video tersebut dapat diupload melalui YouTube atau melalui sosial media lainnya, seperti Instagram dan TikTok. Kemudian ada pengembang web. Peluang usaha ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang pemrograman web, seperti PHP, ASP, Django Framework, Laravel, Coordinator, dan yang lainnya dah. Anda dapat menawarkan jasa pembuatan web tersebut melalui media sosial. Anda bisa juga mengunjungi beberapa situs internet yang menyediakan tender terbuka dengan spesifik dan harga proyek tertentu, misalnya situs project.co.id. Kemudian ada proyek startup. Peluang usaha di bidang digital ini perlu diawali analisis terhadap peluang pasar. Jika suatu peluang usaha dianggap memiliki potensi bisnis yang baik, peluang tersebut dapat dikembangkan menjadi usaha rintisan atau startup. Contohnya, ide mengubah sistem pemesanan Gojek ke dalam bentuk aplikasi yang kini telah berkembang dan memiliki banyak pengguna, ya kan? Berikutnya ada blogger. Blogger merupakan istilah bagi para user yang menuangkan informasi, tulisan, dan data penting lainnya dalam laman web. Informasi tersebut dapat berisi berita, artikel, tutorial, software, atau video yang tersedia pada laman situs blog seperti blogger.com dan wordpress.com. Semakin banyak jumlah pembaca, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh dari AdSense yang didaftarkan pada Google. Berikutnya ada online shop. Online shop merupakan sarana pengiklanan, pempublikasian, dan mengelola transaksi jual beli setiap produk yang tersedia. Banyak situs online shop yang tersedia secara gratis, aman, dan didukung pada sarana internet yang cepat, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Anda dapat mengupload produk dagangan dengan spesifikasi dan harga tertentu. Kemudian para pembeli dengan secara bebas mencari dan memilih, kemudian melakukan transaksi. Yang berikutnya ada desainer gratis. Peluang usaha ini relatif populer. Seiring dengan kecanggihan teknologi web, perkembangan media sosial, meningkatnya kebutuhan grafis perusahaan, dan beragam sistem marketing, Anda dapat mencari salon konsumen dengan cara bergabung pada beberapa situs penyedia jasa desain grafis seperti Scribbler, Fiverr, dan 99 Designs. Selanjutnya, pengembang aplikasi mobile. Sebelum memulai usaha di bidang pengembangan aplikasi mobile, Anda harus membekali diri dengan kemampuan dalam bidang pemrograman web dan mobile, seperti PHP, ASP, Python, Android Studio, React, Flutter, dan Ionic. Setiap aplikasi yang diupload, misalnya dalam Play Store, akan direview oleh user. Semakin bermanfaat aplikasi tersebut, semakin banyak yang mendownload dan menggunakan aplikasi, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh dari Google AdSense yang ditampilkan. Kemudian ada digital information. Salah satu benda berharga saat ini adalah informasi, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya, perbandingan harga tiket pesawat antar maskapai, harga sewa penginapan, harga tanah, harga mobil, dan lain sebagainya.
Anda dapat membuat sistem yang menyediakan informasi tersebut secara gratis atau berbayar. Model free information hanya memanfaatkan rating web atau aplikasi dan iklan untuk memperoleh income, meski terkadang juga mengambil profit dari setiap transaksi. Contohnya, Anda dapat membuat situs perbandingan harga tiket di Traveloka dan tiket.com. Kemudian ada pembuatan plugin dan template WordPress. Sistem web berbasis WordPress merupakan teknologi yang ramah pengguna. Sistem ini dilengkapi berbagai fitur GMS yang memudahkan pengguna untuk membangun sistem informasi dan profil website. Saat ini, banyak pengembang yang berhasil membuat plugin dan template WordPress, kemudian dijual dengan harga tertentu. Selanjutnya ada Search Engine Optimization atau SEO. Search Engine Optimization atau SEO itu adalah teknik menaikkan rating pencarian suatu web dalam mesin pencarian Google. Semakin berada di posisi teratas, maka besar kemungkinan untuk dibuka pengguna yang menambah rating akses web tersebut. Selanjutnya ada influencer media sosial. Sekarang ini media sosial tidak hanya menjadi sarana mencari teman atau hiburan semata. Semakin banyak teman atau followers, semakin banyak penonton yang melihatnya. Peluang usaha mungkin dari konten yang menarik bagi penonton. Jadi konten tersebut mendapat perhatian besar dari penonton. Anda bisa memperoleh pendapatan dari iklan dan bahkan endorse dari band tertentu. Kemudian ada konsultan IT. Jasa konsultan dari bidang IT terutama dalam bidang analisis sistem pengembangan, perancangan sistem migrasi sistem, dan instalasi merupakan peluang usaha yang cukup penggunanya hampir semua perusahaan besar yang sudah menyinergi proses bisnisnya dengan teknologi informasi, misalnya perbankan, lembaga pemerintah, perusahaan multinasional, dan lainnya. Ada lagi nih, satu lagi, yaitu cyber security. Cyber security merupakan jasa konsultan yang bergerak dalam bidang keamanan, data, dan jaringan komputer. Setiap aplikasi atau sistem informasi yang dibangun oleh suatu perusahaan biasanya akan dilakukan testing terlebih dahulu, baik dengan model black box, gray box, atau white box. Cakupan testing merupakan tingkat keamanan celah keamanan yang masih ada hingga tahapan analisis coding application. Tujuan utamanya dari testing ini adalah memperoleh informasi celah keamanan, kemudian melakukan patch agar terhindar dari intruder atau hacker. Contoh penerapannya pada sistem e-banking yang sudah ada sekarang ini. Jadi gimana nih teman-teman? Tadi sudah saya jelaskan mengenai peluang usaha dan analisisnya juga. Kita sudah lihat video tayangannya juga tadi, dan setelah kalian tahu peluang usaha di bidang IT, kira-kira kalian tertarik menjadi apa nih? SEO atau internet marketer? Atau yang mana nih? Banyak ya peluang usahanya. Di pertemuan ini yang selanjutnya, mungkin saya akan memaparkan materi resiko dalam usaha dan jenis-jenisnya. Sebelum itu, silakan mengerjakan soal berikut agar kamu dapat mengukur nih pemahamanmu pada pertemuan kita kali ini ya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.